warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa ila al-Imam Sayyid Abdullah bin al-Haddad sahib risalah al-Mu'awana amadana Allahu bimadadihim wa fa'ada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wa al-akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian Risalatul Mu'awanah kita sampai di faslun wa 'alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rifu minal muslimin. Wajib bagimu memberi salam kepada setiap orang. Hendaklah engkau memberi salam kepada setiap orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal dari kaum muslimin. Jadi papasan ketemu sama orang tak kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini orang kita ini tidak terbiasa melakukan hal ini. Ya, salam tuh kayak khusus kalau nak masuk rumah orang. Nak masuk rumah orang, assalamualaikum. Nah kan, itu dia. Itu pun dah salam Melayu loh kan dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam itu bukan ketika nak masuk rumah orang saja, tapi ketika bertemu dengan seseorang. Ya, salam saja. Kenal gak kenal salam. Ibu-ibu atau bapak-bapak, kadang-kadang kita kalau jalan di Mekah mau kita jalan, ketemu sama orang lain, sama sebenarnya di jalan dari orang sana, kita dari sini jalan ketemu. Kita kan tak terbiasa nih, itu orang pun tak kenal. Kita jalan kita, assalamualaikum, tak kejap kita, waalaikumsalam, tak kenal pun. Nah, mengejutkan kita dengan salam. Karena kita tak terbiasa. Orang Arab biasa kenal tak kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kalau tak nak masuk rumah orang tak ada assalamualaikum. Masyaallah. Ini mengikuti perintahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang bukan satu negara pun, lain negaranya lain apa segala macam, tapi dia tetap mengulur salam kepada kita. Wa idza salamta ala ahadin minhum fala yaruddu alaika fala tusi'u bidzan. Nah, kita sekarang
Di tempat kita ini kadang-kadang begitu teknologi ini tambah tinggi, maka salamnya pun kadang sekarang ini berubah. Kalau Rasulullah mengajarkan salam itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sering ketemu naik sama-sama naik motor, so titit, titit kan gitu. Salam Jepang, ya kan? Nah, gitu salam. Padahal bisa tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam bisa, tapi tak titit. Nah, salam Jepang. Wa idza salamta ala ahadin minhum fala yurdu alaika fala tusi'u bidzan wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'u. Kalau ada seorang engkau memberi salam kepadanya, tiba-tiba dia tak jawab, maka kau jangan suudzon dengan orang tersebut. Assalamualaikum. Kita tahu dia orang ini tak jawab. Sombong betul, tak mau jawab. Langsung tembak. Sombong betul, tak mau jawab. Apa kata Sayyid Abdullah bin Al-Hadid? Fala tusi'u bidzan, kau jangan suudzon dulu. Karena masih ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mendengar salammu, mungkin kurang kuat atau agak tuli sedikit orangnya, tak tahu lah. Atau dia sedang pikirannya dia sedang tidak fokus, sedang fokus di mana? Ketika ada orang assalamualaikum tak dengar, jangan langsung sama betul aku salam tak jawab ya, awas ya. Nah, kan gitu dulu. Mungkin dia tak dengar nomor satu. Mungkin yang kedua dia sudah menjawab, engkau yang tak dengar, engkau yang tuli. Kau ini peka, orang pula bilang orang tak, bilang orang tak jawab. Aku dah jawab lah, aku yang tak dengar, kan gitu. Jadi jangan cepat bersuudzon dengan orang. Salam saja, salam. Itu kan. Jadi hati tak rusak, selalu bikin kemungkinan yang baik. Oh, mungkin dia tidak dengar, atau mungkin dia jawab aku yang tak dengar. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Kalau engkau masuk ke rumahmu, berilah salam kepada keluargamu. Mentang-mentang mama budak-budak dia tak ada salam, semua zup ini aja, tak ada salam. Jadi sama orang rumah pun, walaupun dah biasa assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Mentang-mentang rumah sendiri, ya, ketemu tiap hari, dah ketemu bini, ya, tak pakai salam lagi ya, malas, langsung zup. Orang masuk tak gitu. Fasallim ala ahli, keselamatan atas dirimu, kan gitu. Salam artinya apa tak bagus doakan istri, keselamatan atas dirimu. 5 kali masuk rumah, assalamualaikum. Ketika Nabi aku masuk, assalamualaikum. Kata istri, bapak nih keluar masuk terus, capek aku jawab salam. Malah iya pula, aku lah bapak juga akan kau biar selamat dunia akhirat. Jadi walaupun di rumah sendiri, walaupun dengan keluarga sendiri, tetaplah berusaha. Biasakan hajarin anak-anak kecil. Tengok anak-anak kecil-kecil itu yang masih SD, masih TK. Coba diajarin, nanti kalau balik ke rumah, salam ya sama mama, sama bapak. Mau masuk pintu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamanya terkejut. Udah ini, padahal baru diajar salam, sejuk hati rasanya. Iya, coba masuk ke rumah tak pakai salam, misalnya tek salam dulu kan. Anakku balik kata dia, tek anakku balik. Salam tek namanya sekarang ya. Tahu anak dia di mana posisi, tek. Itu anakku di sana, ada tek tahap benda namanya, benda tek nih. Astagfirullahaladzim. Itu dengar tuh, tahan siapa tuh, tek. Tahu di posisi mama itu, dia macam apa, bel gitu, macam bel, ketahuan, macam Google Map jadinya. Ya produksi Google juga itu, seperti itu. Tak usah lah tek itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa bi ahadin faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau engkau masuk ke dalam satu rumah ataupun kau masuk ke dalam masjid dan di situ tidak ada siapa-siapa, maka adalah kamu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Gimana ibu-ibu? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tengok, masuk ke rumah tak ada orang, masuk ke masjid tak ada orang. Assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Hamba Allah yang soleh-soleh bukan cuma manusia, jin-jin itu pun yang soleh banyak. Yang tak soleh juga banyak, makanya kerasukan banyak. Tapi keselamatan khusus yang soleh itu. Jadi ketika masuk ke dalam satu tempat, kita mengulang salam. Masuk ke rumah, tak ada siapa-siapa. Sebelah sana ada gantung satu, sana gantung, sana di belah sana, pojok sana. Tak nampak. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terkejut semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang masuk. Mereka kan hamba Allah juga. Ketika disalamin, mereka pun tahu dan menjawab. Yang soleh didoakan. Jangan begitu. Begitu juga bisa menjaga diri ya dari hal-hal yang tak bagus, yang gaib. Karena mereka merasa sudah didoakan orang baik dan sebagainya. Nah, gimana? Kalau tidak ada orang ataupun masuk ke masjid tidak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Karena ibadillahis salihin apa? Pokoknya hamba-hamba Allah yang soleh lah. Walaupun tak nampak, tapi ada hamba-hamba Allah yang soleh di sini. Kemudian wa idza lakita musliman fajtahid an tabda'ahu bis-salam qabla an yusallima 'alaika. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bis-salam qala aulahuma billah. Ketika engkau bertemu dengan seorang muslim ya, maka usahakanlah engkau yang memulai memberi salam. Jika nampak jalan, aku nak salam dulu nih sebelum dia. Gitu. Misalnya, woi, assalamualaikum. Duluan, sebelum dia dekat dia pula salam dulu. Jauh-jauh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa begitu? Usahakanlah engkau yang pertama memberi salam kepadanya sebelum dia memberi salam kepadamu. Harus duluan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza laqiyal muslimu muslimah fa yuma yabda'u bis-salam qala aulahu billah. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang satunya, maka barang siapa yang pertama dia memulai salam, maka dia adalah orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kata kedua, siapa yang lebih utama antara dua orang nih? Siapa yang memulai salam dulu. Itu. Ini otomatis ketika kadang-kadang kita ini macam menganggap saling macam hal yang biasa. Nah, jadi kapan-kapan kalau ketemu kerja di pabrik nih, wah, masuk ketemu orang banyak, pahala banyak betul. Pahala salam satu hari udah banyak. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking tenarnya di mulut salam, namanya diganti Pak Salam. Saking tenar ketemu orang assalamualaikum. Bisa Pak Salam, jadi suka salam terus. Bagus, bagus jadi Pak Salam bagus. Jadi pada pendiam itu namanya bahasa Arabnya itu sakitun itu orang yang diam. Jangan jadi orang sakit, bagus jadi orang salam diam. Sakata ya sekutu sakitun artinya diam. Sakit dari orang yang diam. Tengok macam Indonesia ini macam memang ada yang dari Arab. Kenapa? Lagi sakit, maksudnya diam di rumah, diam di tempat tidur, tak kemana. Sakit
Itu artinya berasal dari sakat ayat sekutu suku dan bawasa kitun. Nah, jadi di orang yang diam. Jangan jadi orang sakit. Jadi kita mulai. Nah, kapan lagi kita mulai? Kapan lagi? Ini satu hal yang remeh, tapi ternyata ketika ada dua orang muslim kata Rasul bertemu, maka yang paling utama di antara keduanya di sisi Allah adalah yang pertama memberi salam. Dikira-kira dia dah agak dengar duluan, jauh-jauh sikit takut, weh assalamualaikum, tak apa. Kalau dekat salah-salah pun, assalamualaikum, aduh dia pula lebih utama. Tapi kita dengan begini ibu-ibu, kita ingat Rasulullah, ya apa tidak? Ketika kita tidak ketemu Nabi bilang antara dua orang muslim kalau ketemu siapa yang bersalam, dia yang duluan, dia yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu. Jadi kita ingat Nabi terus, ingat pesan Nabi terus, ya apa tidak bagus itu? Ingat pesan Nabi, ingat pesan Nabi. Kemudian qala aulahuma billah wa fil hadisi yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal qa'imu 'ala al-qa'id wa saghiru 'ala al-kabir wal qa'ilu 'ala al-kathir. Sekarang adab. Di dalam satu hadis disebutkan siapa yang lebih utama untuk memberi salam. Siapa yang lebih utama? Pertama, yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang menaiki kendaraan itu adalah dia yang memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Kita naik motor, kawan lewat jalan, assalamualaikum. Duluan yang naik motor yang memberi salam. Itu adabnya gitu. Apalagi naik mobil mewah, jangan tutup kaca, buka, assalamualaikum. Itu adab namanya, ya kan? Nah, karena orang-orang sekarang kan pakai mobil cantik, mewah. Ini masa orang yang di luar, assalamualaikum. Emang nampak kali penghinaan betul nampaknya, ya kan? Tapi yang di dalam nih, yang VIP nih, turunkanlah, ya. Apa nih sayapnya ini turunkan, jangan sombong-sombong buka kasih assalamualaikum walaupun tak kasih duit, kasih salam jadilah kan gitu, jadilah kasih salam karena keselamatan di akhirat itu tidak bisa diuangkan. Mungkin kasih duit 100.000, 10.000 tak selamat apa guna. Nah, salam. Orang yang menaiki kendaraan adalah dia yang memberi salam kepada orang yang berjalan. Wal qa'imu 'alal qa'id. Orang yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Pokoknya ceramah otomatis kan? Ada tak ceramah? Nih, yang ceramah atau yang mau sambutan berdiri kan? Yang salam yang duduk baru ini yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masih gitu? Mana ada bu? Orang nak ceramah berdiri, kompak semua yang duduk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang berdiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ini, aneh. Itu sebetulnya anehnya itu sama dengan anehnya, maksudnya tidak sesuai dengan aturan. Ketika ada orang naik motor yang sini jalan, assalamualaikum, sama sebetulnya terbaliknya itu. Cuma kesannya lebih lucu aja, macam tak terbiasa. Ada pula jamaah yang salam dulu, baru yang nak sambutan itu baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viral itu. Nah. Jadi ini sunnahnya begitu. Wasaghiru 'alal kabir. Adabnya lagi yang lebih muda memberi salam kepada yang tua. Orang yang kecil memberi salam kepada yang besar. Maksudnya yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Dia muda ketemu orang tua, dialah yang lebih dulu. Padahal itu tadi ketika balik ke hadis yang pertama tadi, maka sebetulnya harusnya berebut, tapi secara adab ini yang muda ini jangan sampai kedahuluan sama yang tua, karena itu ada tambahan adab. Orang tua lewat atau assalamualaikum tuh kan gitu, daripada assalamualaikum cu, lah balik
Iya pula aku di salam ke cucu dia terbalik. Assalamualaikum Pak. Ah betul. Dan Assalamualaikum Nak. Ah, ini anak dia ni kurang, belum ngaji lagi. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Wal qalilu 'anil katsir. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Dua jamaah ketemu. Ada kami di sini 5 orang, di sana 50 orang. Berapa orang? Assalamualaikum. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Itu adabnya, ya. Waalaikumsalam. Dah selesai urusan salam. Tengoklah. Sebenarnya salam ini kalau kita praktekkan aja pahala, fadilah, masalah sosialnya juga bagus. Kita lanjut yang berikutnya. Walaika bitasmitil atis idza hamida fa illam yahmid fa dzakirhu biqaulika alhamdulillah. Ketika hendaklah engkau mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin ketika dia membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah. Maka tasmitil atis berarti artinya menjawab yarhamukallah. Kalau dia membaca alhamdulillah, tapi ada orang yang tak ada alhamdulillah di situ, tak ada. Terus ini macam mana nih? Kalau dia tidak membaca alhamdulillah, apakah kita membaca yarhamukallah? Tidak. Tapi kita membaca alhamdulillah, ngajarin, ngingatin. Jadi ketika dia baca alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Kalau dia tak jawab, cuma kita jawab katanya alhamdulillah, ingatkan dia. Ketika dia bilang alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Kemudian dibawa lagi yahdikumullah wa yuslih balak. Itu jawaban lagi orang yang bersih. Wala tadkhul ala baiti ghairik hatta tasta'dina awwala wa in ista'danta thalathan falam yu'dhan laka fala tu'id al-isti'dhan. Jangan kau masuk ke rumah orang lain sampai engkau meminta izin lebih dahulu. Nah, masuk rumah orang, izin dulu. Ini tak assalamualaikumnya sudah nih. Assalamualaikum itu belum tentu langsung disuruh masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung zup. Kata baru, alamak. Ini macam kucing lapar buka pintu atau zup, bagus ada sampai dapur dia. Waduh, yang dalam itu kelabakan rumah berserak apa segala macam, dia malu. Tunggu dulu. Mungkin ada yang tidak menutup aurat, belum siap. Waalaikumsalam. Kalau dia bilang masuk, itu dia baru masuk. Minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dia langsung. Nampak kali orang adabnya kurang. Hatta tasta'dina awalan fa in ista'danta salasan falam yu'adzin laka fala tu'id al-isti'dzan. Kalau engkau sudah minta izin 3 kali, ya, atau ini sebetulnya lebih umum lagi salam 3 kali, ya, tak ada jawaban balik. Atau di sini minta izin 3 kali nak masuk, tak dikasih, ya sudah, tidak usah minta izin lagi. Ini ngejar betul. Orang dah tak boleh maksa pula macam nak masuk. Balik. Orang ini dah tak kasih, terus minta. Wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyah. Ya. Kalau ke rumah orang tak dikasih izin masuk 3 kali, tak usah masuk sudah. Terus ketika ada seorang muslim memanggilmu, maka jawab, "Mat." Jawab itu. Istilahnya gitulah.
Dia tak dia menjawab. Jangan dipanggil orang, diam aja. Sariawan ya? Enggak, padahal enggak sariawan. Tapi dipanggil orang, "Mat." Diam aja, diam aja. Jangan gitulah. Mesti akan jadi satu zon-zon yang tidak baik. Dijawab, dipanggil orang dijawab, "Ya." Kenapa sih beranya? Wa idza da'aka ila ta'ami fala tatrukil ijabata illa li'udhrin syar'iyyin wa idza uqsima 'alaika an taf'ala syai'an aw tatrukahu fabirra kismahu ma lam yakun fi ma'siyah. Ketika engkau diundang makan, ketika ini kan perkara remeh tapi akhlak tinggi ini, subhanallah. Ini akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau diundang makan, maka jangan kau tak apa kita bilang ini, tidak jawab, jangan engkau tidak penuhi undangannya. Dia diundang makan, kata, "Aduh, taklah." Padahal betul-betul diundangnya. "Aduh, maaflah. Tak apa, istri aku masak banyak." Mana kata dia. Dan gitu, iya pula, istri masak banyak balik tak makan, ngamuk pula. Aku dah masak benar-benar, langsung tidur. Kalau diundang makan, maka engkau penuhilah undangan makannya. Takut nanti orang berpikir ngapa mentang-mentang dia kalau masak tiap hari sedap-sedap. Maka ulah masakan aku tentu tak enak, dia mungkin tak doyan. Makanya dia undang makan tak mau. Itu jangan gitulah. Undang makan dah sampai udah makan dah apa masih kenyang. Jangan gitulah, mentang-mentang lah udah cuma ikan asin sama tahu dimasak apa kan. Sikit ikan mata besar macam tak selera dia. Tak apa saya masih kenyang. Jangan gitulah. Itu menyakitkan hati orang yang ngasih. Kalau tu niatnya betul-betul. Masa nak Pizza Hut? Nanya Pizza Hut dia. Aduh, gawat nih. Sama minumnya teh. Tak mau. Nak jus alpukat. Taklah, aku lagi tak minum manis kata dia. Tak minum manis. Padahal dia minum tapi malas saja. Kalau yang memang tak minum manis betul dia tak apa-apa maksudnya. Kalau ngada-ngada ini yang tak bagus. Jadi rasanya hati ini yang memberi makan sakit, maksudnya ini kecewa. Jadi jangan sampai kau tidak putus kecuali karena ada uzur syar'i. Kalau betul-betul uzur ya tidak apa-apa, memang betul-betul uzur. Alasan syar'i. Wa bi ziyarati ikhwanikal muslimin fillahi kullamas tabta ilaihim. Dan dalam engkau menziarahi kawan-kawanmu, maksudnya berkunjung kepada kawan-kawan muslimin, orang-orang Islam, ya, kawan-kawan saudara-saudara muslim fillah, ketika engkau rindu kepada mereka. Aduh, lama tak ketemu sama si fulan nih. Pergi bagus. Lama tak ketemu si ini, lama tak ketemu si ini. Saudara muslim. Fabirra kismahu. Fa idza uqsima 'alaika an taf'ala syai'an aw tatrukahu fabirra kismahu ma lam yakun bihi ma'siyah. Ketika dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu atau ingin meninggalkan sesuatu, maka engkau bantu dia untuk memenuhi sumpahnya selagi itu tidak maksiat. Dia punya sumpah apa, umpamanya dia bersumpah karena Allah Subhanahu Wa Taala, kau bisa bantu selagi tidak sifatnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tasal ahadan billahi syai'an wa idza sa'alta billahi syai'an fa iyyaka an tamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal'unun man sa'alallah man sa'ala billahi
falam yu'ti. Janganlah engkau meminta kepada seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau meminta seseorang sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemain dia minta, Pak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku Pak butuh duit, mintalah 50.000. Berapalah Bapak punya? Tak bagus. Kalau nak minta-minta jangan bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alasan. Yang gitu. Pak, demi Allah Pak, mintalah, bantulah saya ini. Waduh, orang yang udah bilang, aduh mak, dia dah nyebut nama Allah. Jadi ada kerasa keterpaksaan. Tak bagus kan itu. Bawa-bawa nama Allah untuk minta. Tak bagus, jangan gitu. Minta biasa saja, Pak, bisa bantu saya Pak. Gitu saja jangan. Pak, demi Allah Pak, bisa bantu saya ini dah betul-betul gini anu. Tak usah jadikan nama Allah sebagai alasan atau penguat untuk agar orang tersebut memberi kepadanya. Jangan. Kemudian kebalikannya, wa idza su'ilta bilaisan fa iyyaka an tamna. Kebalikannya, kalau ada engkau nih diminta seseorang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau jangan menolak. Itu ilmunya. Kalau engkau yang minta, kau jangan bawa-bawa, jangan kau gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alasan agar orang tersebut mau memberi kepadamu. Tapi kebalikannya, kalau engkau diminta oleh seseorang dan dia membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kau tolak. Kenapa? Bukan karena dianya, tapi karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Demi Allah Pak, saya belum makan, bantulah Pak untuk makan siang. Jangan tolak. Jangan tolak. Kenapa Bu? Dia sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok orang ini dah nyebut nama Allah, aku dipeloki betul. Orang dah nyebut nama Allah, kok aku tak kasih pahala. Tamna, maka kau jangan sampai tidak memberinya. Maksudnya gitu. Itu memang orang yang puaskan gitu. Dia jangan melakukan, tapi ketika ada orang tersebut melakukan kepadanya, maka dia harus menunaikan. Jangan sampai tidak. Karena harga nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang perlu harus diagungkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sa'ala billahi falam yu'ti. Ya Allah, falam yu'ta. Mal'unun man sa'ala man su'ila. Mal'unun man sa'ala billahi falam yu'ta. Dilaknat orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi dia tidak diberi. Kasihan. Kalau falam yu'ti, dia tidak memberi, tidak. Dia mestinya wallahu a'lam. Dia kan mal'un man su'ila billah. Coba ini harakatnya kok terus saya pakai hamzah begini. Nanti dicek lagi ke hadisnya, kebenaran teksnya, ya. Jadi tidak bagus. Jangan sampai kalau ada kita diminta oleh seseorang, kalau su'ila mestinya man su'ila, yang diminta bila karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia walam yu'ti, dia tidak memberi. Kalau ini kalau hadisnya tulisannya begini, dilaknat orang yang meminta dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi dia tidak diberi. Kalau tulisannya begini, inilah bahasa Arab sedikit aja salahnya, maka artinya akan berbalik 180 derajat. Kadang-kadang bisa juga terjadi salah ketik. Bisa jadi nanti di murojaah dicek lagi. Wa 'alaika bi iyadatil marda wa tasyi'il janaiz wa bi ziyarati ikhwanikal muslimin billahi kullama istaqta ilaihim. Hendaklah engkau menjenguk orang-orang sakit. Menjenguk orang-orang sakit.
Wa tasyi'il janaiz, mengiringi jenazah ke kubur. Wa bi ziyarati ikhwanikal muslimin fillahi kullama istaqta ilaihim, dan mengunjungi saudara-saudaramu muslim karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika engkau rindu kepada mereka. Wa bi musafahatihim indal liqa, dan bersalaman kepada mereka ketika berjumpa. Nah, ketemu salaman, ketemu salaman, ketemu salaman. Itu. Wasu'aluhum an ahwalihim, dan bertanya tentang keadaan mereka. Namanya kawan dah bagus. Tanyalah, apa kabar si abang fulan tuh? Lama tak jumpa. Oh, dia gini-gini sekarang. Oh, alhamdulillah. Maksudnya begitu. Ditanya, apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Itu baru betul-betul saudara. Wa su'alu amman ghaba minhum, dan bertanya tentang siapa yang tidak ada pada waktu itu. Ketemu nengok, si Bang Mamat mana nih? Tak ada. Oh, dia sedang sakit. Oh, kalau gitu kita kunjung yuk, jenguk yuk, gitu maksudnya. Ketika sudah kawan-kawan banyak minta, ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Itu udah berbaur, namanya persaudaraan yang bagus. Cuma kadang-kadang kita ini malas, terserah lah, pantai lah, malas. Nah, ini sudah ada tanya-tanya. Tanyakan di mana, apa kabarnya. Fa in kana maridan utahu, kalau dia sakit engkau jenguk. Nah, pokoknya tak ada sakit. Mungkin Rasulullah kan gitu kata-kata sahabat. Aina fulan. Ini di mana? Si fulan di mana? Oh, ya Rasulullah, dia sakit. Rasulullah pergi menjenguknya gitu. Oh, ini kena musibah, ya pergi dibantunya gitu. Itu peduli terhadap orang lain, terhadap terutama saudara-saudaranya, kawan-kawannya, kaum muslimin. Iya, silakan. Mengenai salam, ini kan kita jadi budaya, salam kenal kita kenal. Sekarang kita salam sama orang, dia tak kenal orang, dia tak jawab. Kan mungkin punya kontak, mungkin dia bukan muslim gitu. Ya. Nah, bagaimana itu? Sebaliknya juga kita tahu dia orang bukan muslim itu salam kepada bagaimana kita jawaban gitu. Ya. Oke. Sekarang ada orang muslim, kalau ada orang non muslim, jadi kita harap hukumnya mengucapkan salam, memberi salam kepada orang kafir. Orang non muslim nggak boleh, ya, tidak boleh memberi ada orang kafir assalamualaikum, tak boleh. Terus kebalikannya, ketika mereka mendahului assalamualaikum, kita juga tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Apa jawabnya? Waalaikum, gitu saja. Jawabnya gitu. Mereka kan tak tahu juga. Waalaikum. Jadi salamnya tidak disebutkan. Itu sekedar biar bunyi gitu saja. Biar bunyi. Orang mereka tuh tahu saya ketemu, iya gitu aja kan cukup. Kalau saya gitu aja, iya, selesai. Nah, yang penting maksudnya hanya segi keakrabannya dapat, ya. Tapi mereka tuh tidak mewajibkan kita kok menjawab waalaikumsalam. Enggak. Yang penting itu hanya sekedar sapaan menurut mereka itu. Jadi assalamualaikum, ya, gini. Nah, gitu aja, ya. Macam orang memanggil lah dikatakan mereka. Ya, saya kata waalaikum gitu saja, tapi salamnya tidak disebutkan. Karena waalaikumsalam keselamatan atas kalian. Itu. Jadi kalau kita pakai bahasa kita aja ya sudah, iya gitu aja sudah cukup. Kalau orang tidak tahu kita salam ya tidak masalah, kita tak tahu namanya. Tapi kalau kita tahu ini orang kafir, kalau kita udah salam dosa, kita tak boleh. Mohon maaf, ini untuk urusan salam secara umum. Ya, ucapan selamat secara umum keseharian itu haram hukumnya, apalagi mengucapkan selamat yang khusus hari-hari tertentu gitu. Ini kan? Ini yang salam ini kan keselamatan atas kalian kan umum, biasa, salam biasa, itu haram hukumnya. Apalagi ada ucapan selamat, salam, tapi
pada momen-momen tertentu yang diagungkan oleh mereka. Tentu ini apa? Ya, hukumnya minimal sama. Karena salam biasa aja tak boleh kok. Assalamualaikum aja tak boleh, keselamatan atas sekalian. Karena ini namanya kan selamat kan gitu katanya itu. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Cukup diwakili sudah gugur yang lain. Ya. Pokoknya ada yang menjawab, yang lain sudah gugur. Tapi kalau tak ada yang jawab, kena semuanya. Gitu. Ya. Kan. Kalau misalnya salam orang itu tidak sempurna, maka wajib kita jawab dengan contoh. Assalamualaikum gitu ya. Tidak jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam. Dia jawabnya bukan assalamualaikum ya, tapi assalamualaikum. Kan sering tuh di dalam assalamualaikum. Kabar gitu. Wajib kan kita jawab. Ya. Ya. Assalamu artinya keselamatan. Alaikum atas kalian. Kalau bunyinya tak gitu, ya berarti artinya lain lah. Ya kan gitu. Sekarang mamanya contoh kita bilang mobil kan jelas nih. Tapi ketika bilang umpamanya kita bilang bukan mobil atau kita bilang bila umpamanya, benda apa nih kita tak tahu. Jadi harus assalamualaikum. Kalau tidak bilang gitu, enggak wajib dijawab. Apa pula? Pada assalamualaikum, apa assalamualaikum? Apa lagi astagfirullahaladzim. Di bahasa apa maksudnya? Assalamualaikum ASS. Aku tak akan jawab itu benda. Astu bahasa Inggrisnya kan tak bagus. Aku tak akan jawab. Kayak gitu. Ya gitu. Tak apa pokoknya tak mau jawab lah. Ya kita lanjut aja urusan tak usah. Tak bagus gitu. Tidak bagus. Kenapa sih doa kok harus disingkat-singkat? Tapi kalau ngomong biasa itu nak ya panjang. Doa nak disingkat. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan main beratnya kalau suruh nulis Subhanahu wa ta'ala berat. SWT. Waduh. SWT itu kalau W-nya ditarik ke depan, P-nya di tengah, S-nya kan jadi susah. SWT. Coba dibalik. Ini W-nya, W, T-nya taruh tengah, S-nya terakhir. Apa jadi? Ya kan? La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak nulis tu panjang nama lah sah. SAW. Apalah. Doa tu untuk Nabi. Pelukik betul sama Nabi. Masuk waktu Isya. Jangan gitulah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kadang-kadang malas. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya balas Assalamualaikum. Bagaimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesudah salat? Siapa yang menjawab? Apa perlu dijawab atau gimana? Ya. Orang salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ketika dia makmum nih, imam ya imam, assalamualaikum warahmatullahi, niatnya memberi salam kepada semua yang berada di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi, niat kepada semua yang ada di makmum manusia ataupun yang bukan manusia. Makmumnya assalamualaikum warahmatullahi, niat menjawab. Menjawab imam itu tadi, ya, niat menjawab imam. Terus assalamualaikum warahmatullahi, dia niat memberi salam. Jadi yang salam itu diantaranya satunya itu menjawab salamnya imam, gitu. Dan imam niatnya memberi salam kepada semuanya lah, kanan dan sebelah kiri. Si makmum itu menjawab salamnya imam. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberi salam, maka jawablah dengan yang sepersama dengannya atau yang lebih bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih bagus, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna jawabannya itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.